Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Rizky Cahyono Putra dengan NIM 2019-2445. Di pertemuan 12 kali ini mata kuliah praktik jaringan komputer, saya akan menjelaskan tutorial cara konfigurasi virtualan. Oke, tetap bersama saya, lanjut di video tutorialnya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke kasus pertama. Di sini saya akan membuat not terlebih dahulu. Oke, setelah membuat not, di sini saya ingin membuat kotak ya. Oke, ini terserah kalian warnanya warna apa. Oke, setelah membuat warna, di sini saya ingin memasukkan device ya. Pertama itu saya ingin memasukkan switch. Di sini saya memasukkan switch yang 2960. Kita taruh di tengah. Setelah itu kita memerlukan device PC. Sini kita rubah jadi PC 1. Kemudian ada PC 2. Kemudian PC 3. Lalu PC 4. Oke. Selanjutnya di sini saya ingin membuat not ya. Memberi not. Di warna kuning ini saya ingin memberi VLAN 100 ya. Untuk networknya itu 100 100 100.0/25. Lalu name-nya itu saya beri nama HRD. Selanjutnya untuk yang warna biru, di sini saya menuliskan VLAN 200. Lalu untuk networknya itu 200.0/25. Selanjutnya itu untuk name-nya saya memberi nama Sisvo ya. Oke. Ini saya edit dulu ya. Oke. Setelah itu kita memberi ini ya, connection kabel. Di sini saya menggunakan kabel strike, oke. Ke fast Ethernet 01, PC 2, fast Ethernet 02, PC 3, fast Ethernet PC 03, PC 4, fast Ethernet 04. Oke, setelah itu kita tuliskan ya di sini FA 01. Kemudian di PC 2 FA 02, PC 3 FA 03, PC 4 FA 04. Oke. Setelah menuliskan di kabel strike, langkah selanjutnya kita setting ya. Di sini kita klik switch-nya. Oke. Kita ke CLI nih. Lalu kita enter saja. Kita ketikkan enable. Lalu masuk ke configure terminal. Di sini configure terminal ini untuk
masuk ke global configuration ya. Seperti di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan nih. Lalu enter. Setelah masuk, kita ubah ya hostname-nya. Hostname di sini saya akan merubahnya menjadi SWT2. Oke. Enter. Setelah itu kita konfigurasi interface-nya, kita masuk ke VLAN 100. Lalu setelah masuk ke VLAN 100, kita ketikkan nih name-nya HRD. Enter. Selanjutnya kita keluar dari VLAN 100 dengan mengetikkan exit. Kemudian kita masuk ke VLAN 200 dengan mengetikkan VLAN 200. Enter. Lalu kita ketikkan name-nya ya, sysfo. Kita keluar dulu ya nih dari VLAN 200-nya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di masing-masing fast Ethernet dengan mengetikkan interface fast Ethernet 0/1. Ini untuk PC 1 ya. Oke. Lalu enter. Kemudian switch kita ketikkan switch port akses VLAN 100. Enter. Kemudian exit. Kita masuk ke interface fast Ethernet 02. Kita switch port akses VLAN 100. Ini untuk PC 2 ya. Lalu kita keluar lagi. Kemudian kita masuk ke PC 3. Di sini kita ketikkan interface fast Ethernet 0.3. Lalu switch port akses VLAN 200 ya. Lalu exit. Kita ke PC keempat, interface fast Ethernet 0.4. Kita masuk switch port akses VLAN 200, exit. Oke. Setelah itu kita exit lagi ya untuk keluar dari global configuration-nya. Kemudian setelah itu kita akan melihat hasil konfigurasi VLAN-nya dengan mengetikkan show VLAN brief. Oke. Nah, ini dia ya. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita close aja ya. Oke. Kita selanjutnya itu lakukan konfigurasi IP address. Kita coba klik PC 1, lalu kita ke desktop. Di sini ada IP configuration. Di sini kita masukkan saja nih IP address-nya, yaitu 100.100.100.1. Oke, untuk subnet mask-nya di sini 255.128. Oke. Lalu kita close PC 2 desktop IP configuration IP address 100.100.2 255.255.128. Karena di networknya itu di networknya itu tadi kan per 25 ya, makanya 128. Oke, kita close. Kita ke PC 3 desktop IP configuration IP address
200.200.200.1. Untuk subnet masknya 255.128. Lalu kita close ya. PC 4 desktop IP configuration, IP address-nya 200.200.2 titik 4. Sorry, titik 2 benar. Karena di sini PC 4 ya, di sini 128. Lalu kita close. Selanjutnya kita tes koneksi ya. Di sini kita klik saja nih, kita coba PC 2 ya. Saya ingin coba PC 2. Kita ke command prompt cmd. Di sini kita ketik saja IP config untuk mengetahui IP address dari PC kedua. Ini dia 100.100.100.2. Oke, kita tes ya, tes koneksi nih. Oke, sudah nge-reply. Kita tes ke PC yang lain ya. Ping 100.100.1. Kita coba ke PC 1. Oke, nah ini juga sudah terkoneksi dengan PC 1. Selanjutnya kita close nih ya. Oke. Selanjutnya kita coba dengan PC 3 ya. Di PC 3 nih kita tes IP address-nya. Kemudian nah ini dia 200.200.1. Kita tes ya, ping 200.200.200.1. Sudah nge-reply, jadi artinya sudah terkoneksi ke diri sendiri. Lalu tes dengan PC 4 ya, 200.200.200.2. Enter. Sudah nge-reply juga nih guys. Jadi ini pertanda sudah saling terkoneksi ya. Demikian kasus pertama. Demikian penjelasan kasus pertama. Lanjut ke kasus kedua, tetap bersama saya. Oke, sekarang kita masuk ke kasus kedua. Sama seperti halnya di kasus pertama, saya membuat note terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya kita beri warna ya. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan switch ya 2960. Kemudian kita tambahkan device di sini ada PC 1. Kemudian PC 2. Lalu PC 3. Dan laptop 1. Laptop 2. Kita atur ya. Kita atur dulu. Selanjutnya ada laptop 3. Kemudian PC 4. PC 5.
PC 6 dan laptop. Oke, langkah berikutnya kita buat note untuk VLAN-nya ya. Untuk warna kuning saya VLAN 40 ya. Untuk networknya itu 200 100 40 024. Oke. Untuk name-nya HRD. Oke. Untuk warna biru VLAN-nya itu 50. Lalu untuk networknya 40 kita ganti 50. Untuk name-nya finance. Oke. Kemudian kita beri IP address ya. Untuk PC 1 IP-nya itu 200.141/24. Oke, untuk PC 2 di sini kita 2, satunya kita di 2, untuk 3 sini 4. Untuk yang warna biru kita ganti jadi VLAN 50/1. Oke. Sini kita rubah jadi 2. Ini kita rubah jadi 3. Oke, setelah itu langkah berikutnya kita sambungkan menggunakan kabel ya. Sini kita akan menggunakan kabel strike. Oke, PC 1 ke fast ethernet. Salah. Kita ke fast ethernet 01. Kemudian 02. Untuk laptop 3 06 07 08 09. Oke, kemudian kita buat note di kabelnya kita untuk fast ethernetnya ya. Catatan fast ethernet ya. Oke. 2 3 4 5 6 7 8. Fast ethernet 9. Lalu fast ethernet 10. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke switch ya untuk melakukan setting. Oke, kita ke CLI. Di sini kita enter saja, lalu kita ketikkan enable. Kita ke configure terminal. Bentar. Sini saya ingin merubah nama hostname-nya itu jadi swlt1 saja ya. Oke. Setelah itu
kita masuk ke VLAN 40, lalu kita masukkan name-nya HRD, lalu exit, kemudian kita masuk ke VLAN 50, kita masukkan name-nya itu finance, lalu exit untuk keluar dari VLAN-nya ya. Setelah itu kita lakukan konfigurasi di masing-masing fast Ethernet. Oke, dengan mengetikkan interface fast Ethernet 0/1, kemudian switch port akses VLAN 40, enter, lalu exit. Interface (2), lalu switch port akses VLAN 40, exit. Interface Ethernet 0/3, switch port akses VLAN 40, lalu exit. Interface fast Ethernet 0/4, switch port akses VLAN 40, lalu exit. Kemudian yang kelima ya fast Ethernet kelima, fast Ethernet 0/5, kemudian switch port akses VLAN 40, lalu exit. Kemudian kita masuk ke fast VLAN yang 50 ya. Interface fast Ethernet 0/6, switch port akses VLAN 50, exit. Interface fast Ethernet 0/7, switch port akses VLAN 50, exit. Interface fast Ethernet 0/8, switch port akses VLAN 50, exit. Interface fast Ethernet 0/9, switch port akses VLAN 50, exit. Interface fast Ethernet 0/10, switch port akses VLAN 50, exit. Oke,
Kemudian kita exit lagi ya untuk keluar dari terminal configuration-nya ya. Lalu setelah itu kita lihat ya dengan mengetikkan show VLAN brief. Enter. Ini dia tampilannya ya. Oke. Ini kita close. Oke. Langkah berikutnya konfigurasi IP address. Saya ingin mencoba untuk PC 1 ya. Kita ke desktop, lalu kita ke command prompt. Kita ke IP address IP configuration terlebih dahulu ya. Sini kita ketikkan IP address-nya. Untuk PC 1 200.140.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Oke, nah. Untuk yang PC 2 200.140.2. Untuk subnet masknya bener ya. PC 3 Oke. Laptop 1. Sini 5 ya. Oke, untuk device yang ke-6 nih. Kita masukin yang ini nih. 200. Ini ya, kita desktop. Kita masukin 200 150.1. Oke. Kemudian PC 5 PC 6 laptop 4. Oke, selanjutnya kita coba ya. Kita ke command prompt, kita tes koneksinya nih. IP config. Fungsi dari IP config itu untuk tes untuk cek IP address ya. Oke. Sini dia IP address-nya 200.140.1. Lalu kita tes koneksi. 140.1. Oke, ini sudah nge-reply ya. Kemudian kita coba tes dengan laptop 2 ini. Ping 200.140.5. Oke. Sudah nge-reply juga ya. Kita close. Kita coba yang bawah nih. Yang VLAN 50 laptop 3. Command prompt IP config ping 200.150.1. Kita tes ke koneksi diri sendiri. Oke, kita coba tes koneksi ke PC yang lain ya, ke device yang lain. Kita coba ke laptop 4 200.150.5. Sudah nge-reply juga, artinya sudah paling terkoneksi nih. Coba kita kirim data ya. Kita sharing data. Kita coba dari laptop 3 ke
PC 6. Ini kita auto capture play. Switch. Kemudian ke PC 6. Kemudian balik lagi ke switch ya. Oke, berakhir di laptop 3. Demikian penjelasan kasus kedua. Lanjut ke kasus ketiga. Oke, kita masuk ke kasus ketiga. Kita buat note terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita buat warna ya. Langsung kita masukin switch. Di sini kita membutuhkan 2 switch ya. Oke, 2960 ya. Lalu kita tambahkan device. Di sini ada PC 1, PC 2 di sini. Ini laptop 1. Laptop 2. Oke, langkah berikutnya kita buat note terlebih dahulu untuk VLAN-nya. Warna biru di sini VLAN 50. Name-nya itu finance. Oke, untuk yang kuning VLAN 60. Untuk name-nya HRD. Oke. Setelah itu kita buat IP address di masing-masing device. 192.168.50.1/24. Untuk laptop 1, 2, 3, 4. Untuk PC 3 di sini 60. Laptop 3, laptop 4, ya. Oke. Langkah berikutnya kita sambungkan menggunakan kabel strike. Ini kita masukin ke fase Ethernet 01, fase Ethernet 02, fase Ethernet 03, fase Ethernet 04. Di sini sama 01, 02, 03, 00. Oke. Untuk switchnya kita menggunakan kabel cross di fase Ethernet 05. Oke, langkah selanjutnya kita buat note di masing-masing kabel. FA01, 02, 01.
di switchnya 05 ya. Oke. Langkah berikutnya kita masuk ke switch, lalu kita melakukan konfigurasi. Di sini kita klik enable. Kita masuk ke konfigur terminal. Lalu kita masuk ke flan 50 ya. Lalu kita ketikkan name-nya itu finance, lalu exit, kita masuk ke flan 60. Flan 60, lalu name-nya itu HRD, kemudian exit. Oke, langkah selanjutnya kita ke switch 1, CLI, enter, enable, lakukan yang sama ya, konfigur terminal, flan 50, name, finance, exit, flan 60, name, HRD, exit. Oke, kita masuk lagi nih ke switch 0. Lalu kita kenalin dulu nih fast ethernetnya ya. Oke, dengan mengetikkan ini kita exit dulu. Oke, enable, configure terminal. Oke, lalu kita masuk ke interface fast ethernet 0/1, switch port, mode access, switch port, akses VLAN 50, exit, interface fast ethernet 0/2, switch port, mode access, switch port, akses VLAN 50, exit, interface fast ethernet 0/3, switch port, mode access, switch port, akses VLAN 60, exit, interface fast ethernet 0/4, switch port, mode access, switch port, akses VLAN 60. Sip. Oke, kita lakukan yang sama di switch 1. Oke, kita lakukan yang sama di switch 1. Enable, configure terminal,
interface pas internet 0/2 switch port akses, terus switch port akses VLAN ya. Interface keempat ya. Oke, kita close. Langkah berikutnya yaitu kita setting IP address dari tiap device, IP conversion, IP address kita masukin ya 192.168.50.1. Oke, subnet masa default 2 default ya. Sini untuk PC 360 ya, karena VLAN 60. Oke. 2 3 4. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan konfigurasi IP address, kita melakukan konfigurasi trunking ya. Kita ke switch 0, lalu kita enter, kita exit dulu. Oke, kita ketik enable configure terminal, lalu kita ketikkan interface pas ethernet 0/5. Oke, lalu switch port mode trunk, lalu exit. Lakukan yang sama untuk switch yang kedua, enable, lalu (0/5) mode switch port mode trunk, exit. Terus kita ke PC 1 ya. Kita tes koneksi dulu nih. Kita ketikkan ipconfig. Oke, lalu kita tes diri sendiri.
168.50.1. Oke, sudah nge-reply. Kemudian kita tes ke laptop 1 ya. Sudah nge-reply. Kemudian kita tes ke device yang berbeda switch-nya ya. Kita coba ke PC 2 nih. Yang berbeda switch ya. Ping 192.168.50.3. Oke, sudah nge-reply. Jadi fungsi terang di sini itu untuk mengkoneksikan antar device berbeda switch. Jadi jangkauannya itu bisa lebih luas dengan menggunakan konfigurasi trunking. Oke. Selanjutnya kita coba sharing data ya. Di sini saya ingin sharing data dari PC 1 ke PC 2. Oke, kita ke ini auto capture play. Oke, dari PC 1 ke switch 0, kemudian ke switch 1, kemudian ke PC 2. Oke, sharing data di sini bisa dilakukan karena masih dalam satu VLAN ya. Kalau sudah berbeda VLAN harus menggunakan aplikasi tambahan. Demikian penjelasan kasus ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.